Aktivitas IRT kampung. Halo, assalamualaikum. Ini tuh ruang tengah bagian pojokan rumahku. Sudah beberapa minggu ini tidak aku pindah-pindahin barangnya, dan sekarang aku mau beraksi. Pokoknya siap dieksekusi, diobrak-abrik ya barang. Di atas kursi itu barang apa aja, pokoknya tek-tek bengek punyanya suami, barang-barang suami. Kalau naro di situ, kemudian ini barang-barang juga yang lainnya. Ini harta karun kali ya. Di situ nyimpennya, pokoknya ada tempat yang kosong, geletak aja di minggu-minggu belakang ya. Di rumahku itu kedatangan tamu yang banyak banget, yaitu laron. Laron itu hewan yang berterbangan yang suka ngerumbutin cahaya atau lampu ya di sekitar rumah. Banyak sekali, dan laron-laron itu pada jatuh. Saking banyaknya jadi berjatuhan, banyak banget ngumpul. Dan di sini tuh aku sapu-sapu aja, tidak aku pindah-pindahin waktu itu barangnya. Jadi ternyata keembus dengan hidungku yang tajam ini. Di sini tuh di pojokan kayak susu tikus jadinya ya. Kayak kandang tikus, ternyata kotor repol. Masya Allah, luar biasa tuh kan. Ini penampakannya, bukan penampakan hantu, ini penampakan si laron-laron itu sudah kering ya di situ karena sudah berminggu-minggu. Joroknya epi. Nah, box yang aku seret itu, yang aku dorong itu adalah barang-barang online bekas aku dulu online, dan itu ada sisa-sisanya aku simpan di box bekas es yang aku pergunakan. Seperti video sebelumnya, aku menggunakan box es untuk nyimpan barang gitu ya. Selagi belum bisa beli lemari, ya sudah box es aja aku gunakan ya. Nah, ini aku sapu-sapu dulu di atas-atasnya. Pokoknya di area pojokan ini tuh jarang aku pindah-pindahin si barang-barangnya, jadi jarang kesapu gitu ya. Jadi alhasil kotor repol, joroknya. Jangan bilang jorok dulu. Aku akan bersihkan sampai bersih mengkilap, pokoknya mah jangan sampai ada debu-debu di situ lagi. Nah, ini sekalian aku beresin atau sapu-sapuin di belakang lemari, dan ternyata bener-bener ima kandang tikus. Ini karena berminggu-minggu enggak aku bersihkan gitu ya teman-teman, apalagi kalau berbulan-bulan dan bertahun-tahun kayak ngapa penampakannya. Nah, ini berminggu-minggu juga seperti ini ya. Pokoknya kandang tikus ini mah kandang tikus beneran. Tapi kenyataannya jangan sampai tikus masuk ke sini ya. Bahaya bang kalau tikus masuk ke sini, karena tidak dipungkiri di belakang rumahku itu adalah sawah, dan sawah itu biasanya hamanya tikus, dan di situ adalah sarangnya tikus ya biasanya. Nah, biasanya suka masuk ke rumah-rumah warga, tapi alhamdulillah ke ruanganku ini enggak masuk ya, alhamdulillah. BTW maaf ya, ini videonya gelap, enggak ada ring LED, cuaca mendung dan sore gitu ya, sehabis asar ini teh. Jadi di sini tuh gelap, jadi kurang cahayaannya gitu ya. Memang kalau bikin video itu yang bagus yang terang, bercahaya, tidak gelap seperti ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak bosan dengan menonton videoku ini, bisa menghibur kalian semua di waktu yang senggang ya teman-teman. Ya sudah, kembali ke videonya. Aku sampaikan jengking itu ya, bersihin di kolong lemari, benar-benar kotor banget pokoknya mah. Dan itu juga kotoran lemari atau tai toko kalau bahasa Sundanya, jadi meprelan ke bawah gitu ya. Alasnya tripleknya itu kan, dalamnya triplek untuk alasnya. Nah, itu sudah lapuk kali ya, jadi pada jatuh ke bawah. Itu kotorannya sampai banyak banget. Ini tuh berminggu-minggu tidak aku bersihin seperti ini penampakannya. Nah, ini aku pindahin dulu, ada CD di situ ya. Kalau sekarang mah nggak musim lagi CD, tapi itu masih jalan, makanya kata suami jangan dibuangnya, eman-eman katanya. Ya sudah,
udah aku pindah-pindahin dulu ke sebelahnya. Nah, untuk ngebersihin seperti ini tuh memang memerlukan waktu yang cukup lama ya dan panjang gitu maksudnya. Makanya aku untuk membersihkan seperti ini tuh harus ada waktu tertentu gitu ya, supaya tidak menghambat pekerjaan lainnya. Makanya aku kalau beres-beres enggak sekaligus, jadi sedikit demi sedikit, alon-alon asal kelakon gitu ya, enggak sekaligus. Kalau sekaligus mah capek, kan aku juga manusia biasa yang perlu istirahat gitu, bukan mesin. Mesin pun, robot pun kalau dipakai terus pasti panas dan konslet gitu ya. Manusia juga kalau diporsir tenaganya atuh yang ngedrop kena. Makanya santai, jangan sekaligus kalau beres-beres rumah itu. Ini menurut aku gitunya. Kalau aku mah gitu prinsipnya, alon-alon asal kelakon, jangan sekaligus diberesin. Yang penting setiap harus kelihatannya bersih dan rapi. Itu adalah ruang tamu, kamar tamu, dan kamar mandi, juga dapur gitu ya. Ini kata aku ya, prinsip aku beda dengan yang lainnya mungkin ya. Jadi kalau ada tamu, ruang-ruang itu sudah bersih terlebih dahulu. Nah, kalau di pojokan-pojokan seperti ini kan gak kelihatan tamu. Ya Allah, modus banget ya. Ya enggak sih, maksudnya yang harus terlebih dahulu itu dibersihkan adalah ruang tamu, kamar tamu, takutnya mau nginep juga gitu ya tamu. Dan biasanya kalau tamu suka ikut ke kamar mandi itu ya. Nah, itu di situ kamar mandi juga harus bersih. Ya setidaknya lah jangan sampai leur gitunya untuk keramik-keramiknya atau porselennya. Kalau nggak di porselen ya tembok bawahnya itu jangan sampai leur gitu tak kamar mandi teh, biar tamunya itu nggak gelehen. Selain tamu juga kan kita sebagai penghuninya, penghuni rumah ini ya tentu saja harus mengutamakan kebersihan biar badan kita sehat gitu ya, jauh terjangkit dari penyakit. Kan biasanya penyakit itu, sarang-sarang penyakit ada di kamar mandi tentunya ya. Kamar mandi yang kotor jorok itu kan sarangnya sarang kuman gitu ya. Bukan berarti mengutamakan tamu yang datang ke rumah kita ya. Ya paling tidak gitu ya, kalau ada tamu udah bersih gitu, kita juga enak nyaman menghuninya gitu ya. Ente jirijipan kalau bahasa Sunda banyak. Nah, ini aku membersihkan si lantai ini memakai oxaljur yang kemarin aku membersihkan handuk itu ya. Ini aku gunakan untuk membersihkan lantai ini, dan alhamdulillah jadi hilang noda-noda yang menempel di teras itu, jadi hilang. Nah, itu dinding rumahku itu belum dicat ya, pelamir dulu atau alasnya dulu. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa berteduh. Nah, ini tuh juga belum dikasih plafon atasnya. Ruang ini ruang tamu. Kalau ruang kamar mah alhamdulillah sudah ya. Nah, ini sudah kelihatan mengkilapnya ya di pojokan ini. Alhamdulillah, walaupun ini tuh berjam-jam untuk membersihkannya, tapi rasanya puas gitu kalau sudah bersih. Beda ya, lantai yang bersih dan yang kotor dipijaknya itu beda rasanya. Makanya kalau aku tuh bersih-bersih yang harus sekiranya memerlukan waktu yang sangat panjang seperti inilah ya contohnya, aku biasanya bisa untuk mengerjakannya di siang hari atau sore hari. Kalau pagi-pagi tidak bisa, paling bisanya nyapu-nyapu yang wajib-wajibnya aja gitu ya. Nah, setelahnya rapih yang wajibnya itu baru aku kerjakan, menyempatkan untuk bebersih yang maksimal yang seperti di pojokan ini ya. Sudah beberapa minggu nggak aku kontrol gitu, dan akhirnya sangat kotor sekali seperti rumah tikus gitu ya. Alhamdulillah ini sudah mau selesai ya, tapi aku belum puas, jadi beberapa kali aku pel basah, dan pelnya tidak terlalu basah ini ya, tidak seperti tadi. Kalau tadi yang pertama aku kucurin pakai air supaya si nodanya gampang dihilangkan. Itu cara aku ya teman-teman. Info gitu ya cara bebersihnya gitu.
mungkin ada yang berpikiran seperti itu, mungkin itu. Iya, namanya juga manusia, porsinya bebersih setiap ibu-ibu itu pasti berbeda caranya gitu. Walaupun memang bebersih itu kelihatannya gampang, sepele, cuma nyapu-nyapu, ngepel itu aja ya pasti. Tapi pada dasarnya kenyataannya bebersih itu susahnya harus teliti gitunya. Tidak hanya nyapu-nyapu aja seperti aku tadi gitu ya, di ruang ini ternyata masih saja kotor gitu ya, tidak terkontrol. Yang biasanya tiap hari hanya nyapu-nyapu di situ aja gitu, di pojok-pojokannya itu beberapa minggu tidak dibersihkan. Ya begitulah, karena kesibukan juga bisa menunjang ya. Tidak selalu harus bebersih di rumah yang aku kerjakan, tapi banyak pekerjaan lainnya gitu ya di dunia nyata. Nah ini keadaan sudah maghrib, sudah gelap ya. Sampai maghrib aku beberes di sini, padahal hanya pojokan saja. Tapi karena kotor sekali, jadi harus memerlukan waktu yang lama gitu. Nah ini kursinya, berhubung kursinya sudah sobek-sobek gitu ya, aku amparin dulu, alasin dulu pakai sarung lah yang ada, yang penting nutupin itu ya. Nah ini aku di luar bebersih itu figura yang belum dipasang sama suami karena kena debu, jadi aku sapu-sapu biar debunya itu hilang. Ini tuh gambar-gambar Wali Songo gitu ya, para kiai. Pokoknya ya suami seneng yang seperti ini, tapi belum sempat untuk menempelkan di dinding, berhubung ya dindingnya belum dicat gitu ya, jadi serba bingung ya, dibeli aja, dianggurin gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting senang dengan para ulama itu sudah ada berkahnya ya, mudah-mudahan mendapat keberkahannya gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatanku kali ini, beberes dan bebersih di ruang pojokanku yang seperti kandang tikus yang akhirnya sampai kinclong menurutku. Terima kasih pokoknya semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum, bye bye.